Selamat sore, ya, selamat datang. Mari saja kita untuk siapkan hati kita masuk untuk memuji menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau baik sore hari ini. Anugerah atas kami menyembah, kami bisa menikmati hari ini dari pagi sampai sore ini karena Engkau baik Tuhan. Engkau tetap setia, meskipun dalam isi hidup kami tidak setia. Engkau tetap baik, tetap setia, tetap menemani kami Tuhan. Dan hari ini tidak ada yang lebih besar kami persembahkan kepada Engkau kecuali pujian penyembahan kami, rasa syukur kami di hadapan hadirat Tuhan. Haleluya, Tuhan Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Amin. Haleluya. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Mari Bapak Ibu Saudara naikkan pujian ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku.
Di dalammu selalu ada jawaban. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Glory, glory, glory. Haleluya Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Beri kemuliaan bagi Dia. Makasih Tuhan, Engkau setia, Engkau baik di hidup kami. Kami mau memuji Engkau, menyembah Engkau lebih lagi Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu mari bersalaman. Haleluya, salaman dulu. Kita akan memuji Tuhan, bersuka cita. Ya, mari tepuk tangan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Yes. Soraklah haleluya. Oh, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Hati mau bersorak tinggikan nama-Mu.
haleluya, soraklah, haleluya, oh oh, haleluya, haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya, soraklah, haleluya, oh oh, haleluya, haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Glory bagi sang raja, oh nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja, nyanyi glory, amen, glory, glory bagi sang raja, mari rayakan dan nyanyi, kita akan, haleluya, kita akan merasa sukacita. Bila kita menyembahnya, kita akan merasa sukacita. Bila kita semua nyanyi glory, hey hey glory, glory bagi sang raja, oh nyanyi glory, hey hey glory, glory bagi sang raja, nyanyi glory, glory, glory bagi sang raja, mari rayakan dan nyanyi, oh oh, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, 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 haleluya bagi Tuhan, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan disampaikan oleh hamba-Nya, mari siapkan hati kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan, berikan persembahan. Haleluya. Tuhan, terima kasih untuk sore ini. Kau sudah memberi yang terbaik di hidup kami, anugerah keselamatan, kehidupan kami. Kau jangan hidup kami. Dan sore ini kami rindu untuk memberi yang terbaik dari hidup kami kepada Engkau Tuhan. Biarlah Kau memberkati apa yang kami persembahkan, baik itu hidup kami, maka juga apa yang kami punya dalam hidup kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan berkati. Pujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Silakan tugaskan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti beban, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman
segala bebanku, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya. Saya undang kita semua berdiri di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Ya ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya kepada hambanya. Silakan duduk di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mujizat terjadi, mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, kesembuhan, pemulihan terjadi. Pemulihan terjadi saat datang di altarnya. Kami percaya waktu kami datang di hadapan Tuhan, maka ada kesembuhan, ada kekuatan yang baru, ada pemulihan, dan ada kedamaian yang Tuhan berikan buat setiap kami. Terima kasih untuk sore hari ini. Kembali kami ada di pelataran-Mu untuk menaikkan syukur dan pujian kami, serta kami rindukan untuk Engkau berbicara secara pribadi bagi kami. Sampaikan pesan bagi kami semua. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Shalom. Ya, selamat datang Pak Boy dan Bu Fro dari Jakarta, juga Kristo dari Surabaya. Kita bersyukur hari ini kita bisa sama-sama beribadah di tempat ini, dan sekaligus ini hari atau minggu terakhir di sini di tempat ini, karena minggu depan kita pindah ke hotel, ke tempat yang ya Tuhan berikan buat kita. Jadi hari ini sekaligus kita mengakhiri ibadah kita di Ayam Penyet Ria ini. Kita bersyukur selama beberapa waktu kita diizinkan untuk pakai tempat ini, dan waktunya kita
ada di musim yang baru untuk sama-sama kita melakukan apa yang menjadi tugas dari Tuhan buat kita semua, khususnya wadah ini, House of Mentoring di Kota Malang, dan juga doakan dalam waktu beberapa bulan ini kita akan melaunching ya, ada satu ministry dan bagian dari wadah ini, karena ya kalau kita lihat namanya kan rumah mentoring gitu ya, wadah untuk memberikan pendampingan. Jadi doakan dalam beberapa bulan ke depan kita akan membuat satu bagian pelayanan dari wadah ini, yaitu komunitas orang tua dengan anak berkebutuhan khusus, supaya wadah ini juga bisa memberkati orang-orang yang dititipkan anak-anak berkebutuhan khusus seperti ini contohnya, seperti Bill ini ya. Ternyata di luar sana yang kami jumpai banyak orang tua yang belum sepenuhnya siap dengan titipan Tuhan anak yang berkebutuhan khusus, sehingga anaknya gak pernah dibawa kemana-mana, dikurung di rumah karena malu dan karena takut nanti pandangan sinis dari orang-orang di luar sana. Nah, kita berharap dengan adanya komunitas ini nantinya menjadi satu wadah untuk saling berbagi satu dengan yang lain dan tukar informasi, tentunya saling menguatkan dengan nilai-nilai firman Tuhan. Tapi wadah ini umum, bukan hanya untuk kalangan mereka yang Kristen aja, tapi kita buka untuk umum. Jadi doakan hal itu. Nah, hari ini saya mau sharing tentang satu hal yang yang esensi sebetulnya, tentang membangun satu kebiasaan yang baik. Kalau bicara tentang kebiasaan itu orang suka rancu dengan rutinitas. Rutinitas dengan kebiasaan ini dua hal yang berbeda sebetulnya. Jadi kebiasaan itu bagian dari rutinitas yang kita jalani. Sedangkan rutinitas itu ya sesuatu yang kita lakukan secara terus-menerus. Nah, rupanya begini, untuk membangun satu kebiasaan yang baik itu diperlukan satu perjuangan, kebulatan tekad untuk kita memulai dengan melakukan hal baru secara rutin, sehingga itu nanti akan menjadi satu kebiasaan. Nah, kalau bicara soal kebiasaan, saya ingat ada satu tokoh dalam Alkitab namanya Daniel. Dalam Daniel 6 ayat 10, saya cerita latar belakang ayat ini. Jadi Daniel itu hidup di 3 raja yang berbeda. Ya, Raja Nebukadnezar. Nebukadnezar itu penguasa Babilonia, ibu kotanya Babel. Lalu kemudian setelah itu berganti ke Belshazzar, itu masih kerajaan yang sama, Babilonia. Lalu setelah itu Babilonia ditaklukkan oleh kerajaan Media dan Persia. Ya, kerajaan Media Persia itu penggagasnya Cyrus the Great atau Kores Agung. Lalu kemudian deretan nama-nama raja yang pernah memerintah adalah Ahasiweros dan juga Darius. Nah, waktu pemerintahan Darius yang memerintah di Media Persia, itu Daniel masih ada di sana dan dipercaya untuk menjadi orang yang penting lah di sana, menjadi penasihat raja. Nah, singkat cerita, oleh karena hasutan beberapa orang, sehingga Darius ini mengeluarkan satu perintah yang gak bisa dibatalkan, yang gak bisa dirubah. Perintahnya adalah semua orang di wilayah kerajaan Media Persia waktu itu di bawah kendali Darius harus menyembah kepada dia, kepada Darius. Gak boleh menyembah kepada dewa, Tuhan, atau siapapun. Nah, ketika perintah itu dibuat, ada konsekuensinya. Konsekuensi dari yang melanggar adalah masuk gua singa. Nah, sekarang kita baca Daniel 6 ayat 10. Daniel 6 ayat 10 dikatakan gini, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Jadi rupa-rupanya si Daniel ini punya kebiasaan.
yang baik. Kebiasaan baiknya adalah 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Padahal ya Daniel ini hidup di pembuangan. Kemarin di gerakan baca Alkitab itu ada yang nanya ya, cuman saya belum sempat mau menjelaskan. Enggak, kemarin ada yang nanya tentang orang-orang Israel yang dibuang, lalu kemudian pada zaman Esther itu mereka ada di mana gitu kan. Nah, saya cerita sedikit tentang sejarah ini supaya tahu. Jadi ada korelasinya, soalnya ada hubungannya. Jadi kerajaan tertua zaman kuno itu adalah Mesir. Mesir itu kerajaan yang paling tua. Lalu Mesir ditaklukkan oleh kerajaan Asyur. Ya, kerajaan Asyur lah yang kemudian mengalahkan Israel Utara, Samaria. Ya, Israel Utara Samaria itu dikalahkan sama Asyur, kemudian orang Israel dibuang ke Asyur. Asyur itu Mesopotamia, lalu kemudian Mesir sebagian, mencakup Syria dan lain sebagainya. Itu kerajaan Asyur. Jadi pembuangan bangsa Israel yang pertama kali itu pada zaman Asyur, bukan zaman Babilonia sebetulnya, tapi itu kerajaan Israel Utara. Lalu kemudian Asyur kemudian ditaklukkan oleh kerajaan Babilonia, Nebukadnezar waktu itu. Pemerintahan yang ada di kerajaan selatan Yehuda waktu itu Raja Yoyakim dan Zedekia. Nah, di 2 raja inilah dikalahkan sama Nebukadnezar, kerajaan Babilonia, dan kemudian orang Israel dibawa ke pembuangan, ke Babel. Itu pembuangan jilid kedua. Ya, terhadap orang Israel yang ada di selatan, di kerajaan Yehuda. Kalau yang tadi di zaman Asyur, itu pembuangan orang-orang Israel yang ada di utara, di kerajaan Israel, ibu kotanya Samaria. Nah, setelah mereka dibawa ke Babel, itu ada termasuk salah satunya adalah Daniel. Dan Daniel hidup dalam masa kerajaan Nebukadnezar, jaya-jayanya. Setelah itu tadi saya katakan, Nebukadnezar digantikan dengan raja-raja yang lain, termasuk salah satunya Belshazzar. Nah, dalam masa pemerintahan Belshazzar, itu Daniel masih menjabat di Babel, ibu kota dari Babilonia. Tapi setelah itu Babilonia ditaklukkan oleh kerajaan Media dan Persia, Cyrus the Great, Kores Agung. Nah, zaman Kores inilah yang kemudian mengizinkan orang Israel kembali membangun tembok-tembok di Israel, di Yerusalem sana. Itu di zamannya Kores Agung. Itu bukan lagi kerajaan Babilonia, tapi Media Persia. Yang kemudian digantikan oleh Ahasiweros di zaman Esther itu, yang kemudian digantikan juga oleh Darius. Waktu Darius, si Daniel ini masih dipakai dalam pemerintahan. Nah, yang kita baca tadi adalah ketika Daniel masih ada di Babel, tapi waktu itu kerajaannya Media Persia. Yang memerintah adalah Darius. Darius membuat satu aturan, gak boleh satu orang pun menyembah kepada dewa atau siapapun, harus menyembah kepada Darius. Daniel tahu konsekuensinya. Tapi kebiasaan baik yang dibangun oleh Daniel itu nggak luntur meskipun dalam tekanan. Kebiasaan baiknya adalah dia 3 kali sehari berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Dia tahu persis akibatnya ditangkap masuk gua singa. Dan memang ayat setelahnya menginformasikan hal demikian. Tapi itu tidak menyurutkan dia untuk terus melakukan kebiasaan baiknya. Tapi saya percaya begini, kebiasaan baik yang kemudian sudah autopilot gitu ya. Jadi gini, kebiasaan bedanya dengan rutinitas adalah kalau rutinitas ketika kita melakukannya masih berpikir. Kalau kebiasaan itu sudah nggak perlu pikir lagi. Contoh, kebiasaan kebiasaan tidur ngorok gitu ya. Itu kan kebiasaan bukan rutinitas. Itu kan nggak perlu dipikir, ya Pak Frans ya. Nggak perlu dipikir, oh gimana nanti cara ngoroknya kan. Ya udah langsung aja kebiasaannya begitu. Atau orang kebiasaannya kalau makan itu ngecak, bunyi gitu ya. Itu nggak perlu dipikir karena sudah autopilot gitu.
Nah, kebiasaan-kebiasaan itu lahir dari rutinitas yang dibangun. Nah, makanya saya kemarin itu beli buku e-book, ada 6 buku, 39.000 cuma, tentang pengembangan diri dan lain sebagainya. Menurut Charles Duhigg, dia bilang gini, kebiasaan itu lahir dari 3 hal. Yang pertama, lahir dari sinyal. Yang kedua, lahir dari rutinitas. Yang ketiga, karena ada rewardnya. Contoh sekarang, orang punya kebiasaan bangun pagi, lalu kemudian minum air, ke kamar mandi, setelah itu dia merasa apa? Segar. Kalau nggak melakukan itu, ada yang kurang, karena sudah jadi kebiasaan, ya. Kebiasaan bangun pagi, kita minum misalnya, lalu kemudian ke kamar mandi, buang air kecil, ada yang langsung mandi dan lain sebagainya, kebiasaannya macam-macam. Itu kan rutinitasnya yang dilakukan dari hari ke hari. Rewardnya adalah kalau kita melakukan itu ada rasa senang dan puas. Tapi kalau kita nggak melakukan itu, ada sesuatu yang kurang. Nah, contoh, istri saya ini kalau pergi dari mana-mana, kebiasaannya itu harus cuci tangan, cuci kaki, ganti baju semuanya. Itu kebiasaannya. Kalau dia nggak melakukan kebiasaan itu, ada sesuatu yang kurang. Ada sesuatu yang kurang pas gitu. Jadi karena ada sinyal itu mengirim kita untuk melakukan rutinitas, dan ketika rutinitas itu dilakukan dan jadi kebiasaan, ada rewardnya. Ada contohnya gini, ada orang yang punya kebiasaan makan tengah malam. Kenapa dia punya kebiasaan itu? Karena ada sinyal yang dikirim. Sinyalnya adalah rasa lapar di malam hari. Sehingga karena ada sinyal, rutinitas yang dia lakukan adalah makan nasi di tengah malam. Rewardnya apa? Dia merasa kenyang, dan kalau nggak dilakukan nggak bisa tidur katanya. Kalau nggak dilakukan membuat dia kurang puas. Nah, kebiasaan-kebiasaan itu ternyata lahir dari itu. Makanya dalam buku yang saya baca itu dikatakan begini, untuk kita mengubah kebiasaan buruk, mulailah dengan membuat kebiasaan baru yang baik. Nah, sedangkan dalam membuat satu kebiasaan yang baik ini, yang perlu dirubah adalah rutinitasnya. Sinyalnya nggak perlu dirubah, rewardnya nggak apa-apa, tapi yang perlu dirubah adalah rutinitasnya. Contoh, kalau tadi ada orang biasa makan nasi di malam hari karena ada sinyal rasa lapar di malam hari, maka rutinitasnya harus diganti. Mulai rutin bukan makan nasi ketika sinyal itu datang, tapi makan buah aja di malam hari. Rutinitasnya diganti. Nanti lama-lama akan kebiasaan, gak makan nasi lagi kalau malam hari, tapi makan buah. Masalahnya rutinitas yang nantinya jadi kebiasaan ini mesti dibangun bukan hanya sekali 2 kali, tapi konsisten. Nah, ini masalahnya. Karena dalam ilmu psikologi berkata, sesuatu yang dilakukan berulang-ulang selama 21 hari, maka hari ke-22 itu sudah jadi kebiasaan. Nah, untuk memulai rutinitas yang baru, itu kan gak gampang. Makanya butuh kerja keras, butuh komitmen, dan sekaligus butuh ketekunan. Itu kemarin kita sempat diskusi ya beberapa waktu yang lalu di WA itu. Sekarang kan ada istilah, mungkin bagi beberapa orang masih baru. Sebetulnya kita sudah ngerti muara dari istilah itu. Istilahnya adalah grit, G-R-I-T. Grit itu perpaduan antara kerja keras dengan ketabahan, keteguhan untuk terus melakukannya. Contohnya kan Abraham. Abraham itu dipanggil Tuhan dari Haran waktu dia umur 75 tahun. Nah, Tuhan suruh, Abraham, kamu keluar, tinggalkan sanak saudaramu ke Kanaan, ke negeri yang akan kutunjukkan padamu. Saya percaya Abraham akan sampai ke Kanaan kalau dia kerja keras, yaitu dengan memulai langkah pertama. Tapi nggak berhenti di langkah pertama,
tapi konsisten melakukannya. Langkah kedua, langkah ketiga, sampai dia tiba di Kanaan. Itu yang disebut dengan grit. Ya, grit itu perpaduan antara kerja keras dengan konsistensi atau ketekunan. Nah, untuk memulai kebiasaan yang baru, itu kan yang dirubah tadi adalah rutinitasnya. Nah, untuk melakukan satu rutinitas yang baru supaya itu nanti jadi kebiasaan yang baik, itu perlu kerja keras dan konsisten melakukannya. Apapun itu. Misalnya, ada orang yang komitmen, saya mau punya kebiasaan untuk bangun jam 4 pagi saat teduh. Itu kebiasaan yang akan kita miliki, misalnya targetnya. Apa yang harus kita lakukan? Alarm. Pasang alarm dulu, itu sinyalnya. Pasang alarm dulu. Setelah ada sinyal, lalu rutinitasnya. Paksakan kita bangun jam 4 pagi, hari pertama. Lakukan hari kedua, lakukan hari ketiga sampai hari ke-21 secara konstan. Memang di hari pertama waktu kita melakukannya itu harus kerja keras. Karena untuk memulai sesuatu yang baru kan gak gampang. Ada harga yang harus kita bayarkan. Nanti setelah rutin kita lakukan sampai 21 hari paling tidak, hari ke-22 kita melakukannya sudah nggak ada beban. Kita melakukannya sudah nggak punya beban lagi untuk bangun pagi gitu kan. Masih ngantuk. Itu sudah secara otomatis alarm tubuh kita memberikan sinyal untuk setiap jam 4 pagi bangun, berdoa. Rewardnya apa? Ada satu kepuasan kalau kita melakukannya. Tapi kalau kita tidak melakukannya, ketika itu sudah jadi kebiasaan, ada sesuatu yang kurang. Sama, apapun itu. Apa yang mesti kita bangun di 2025? Kebiasaan apa? Misalnya kebiasaan baca Alkitab. Mesti ada sinyalnya dulu. Ya, ada alarmnya dulu. Yang membuat kita memulai secara rutin, terus-menerus. Nanti lama-lama itu akan membentuk satu kebiasaan. Jadi kalau saya simpulkan, seperti Daniel memiliki satu kebiasaan untuk dia berlutut 3 kali sehari, berdoa, memuji Allah, dan itu menjadi kebiasaannya yang gak bisa luntur oleh apapun, karena dia membangun kebiasaan itu, ya, melalui rutinitas yang dia lakukan setiap hari itu. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk membangun satu kebiasaan yang baik, butuh satu komunitas yang sehat, yang mendukung, ekosistem yang mendukung. Karena ayatnya ini ada ini, kita pasti ingat ayat ini ya, 1 Korintus 15 ya, ayat 33. 1 Korintus 15 ayat 33. Dikatakan gini, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi pergaulan yang buruk itu bisa merusak kebiasaan yang baik. Sebaliknya, orang yang bergaul dengan komunitas ekosistem atau wadah yang benar, maka orang itu akan tertular untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan yang benar. Jadi untuk kita bisa membangun suatu kebiasaan yang benar itu akan sangat didukung oleh komunitas, teman, atau dengan siapa kita bersahabat. Itu akan sangat menentukan. Karena sudah banyak contoh ketika orang jahat masuk di kumpulan orang benar, lama-lama dia ketularan jadi orang benar. Tapi sebaliknya, kalau orang benar kumpul dengan orang-orang yang jahat, lama-lama akan ketransfer jadi jahat juga. Nah, yang menolong kita untuk bisa membangun satu kebiasaan yang baik, selain tadi kita memulai dengan rutinitas yang baik juga, yang kedua, perhatikan di mana kita berada. Perhatikan komunitas kita. Bukan berarti kita nggak boleh berteman, boleh aja, tetapi harus selektif. Karena lingkungan bisa membawa kita menjadi lebih baik, dan sekaligus lingkungan bisa menjadikan kita lebih buruk dari waktu yang lalu. Ya, makanya ini sesuatu yang penting. Ada satu cerita begini dari waktu itu Pak Kiki yang cerita.
Pak Kiki itu pemimpin rohani di Jakarta. Dia pelihara ikan aligator. Nah, ikan aligator ini kan ikan buas yang makan ikan-ikan kecil. Tapi dia pelihara ikan aligator itu dari kecil di satu akuarium disandingkan dengan ikan yang jinak, ikan biasa, ikan hias. Dan setelah bertumbuh besar, ternyata ikan aligator itu nggak menunjukkan kebuasannya. Dikasih ikan kecil nggak mau, maunya adalah makanan ikan, pelet itu. Ternyata ikan aligator yang buas tadi ketransfer dengan sifat ikan hias itu. Nah, bayangkan kalau kita ada dalam satu ekosistem yang salah, satu wadah yang keliru, maka kita akan ketransfer dengan pada umumnya orang-orang di area itu. Apalagi kalau kita nggak punya satu prinsip dalam hidup ini. Makanya ayat itu mengingatkan kita, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, hari ini saya nggak tahu apa yang saudara akan ubah dalam hidup saudara. Atau kebiasaan baik apa yang mesti kita bangun. Mulailah dari rutinitas itu. Rutin mengerjakan dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Nah, supaya itu bisa menjadi kebiasaan atau rutinitas itu bisa menjadi kebiasaan, diperlukan grit, ya, kerja keras plus ketabahan, ketekunan, rajin, dan konsistensi terus melakukannya. Dan ditambah yang kedua, perhatikan komunitas kita, perhatikan dengan siapa kita berkawan, perhatikan dengan siapa kita berteman. Nah, kalau satu kebiasaan itu sudah terbangun, itu akan menjadi nilai dalam hidup kita. Sama seperti Daniel. Ya, bagaimana tidak? Kebiasaan Daniel itu sudah menjadi nilai yang dia pegang teguh, sekalipun dia tahu konsekuensinya adalah gua singa, tapi nggak peduli. Dia tetap melakukan apa yang biasa dilakukan 3 kali sehari. Ia berlutut berdoa sambil memuji Allahnya. Ini kebiasaan baik yang sudah melekat dan dia hidupi, bahkan menjadi satu nilai. Bukan saja menjadi satu nilai, tetapi kebiasaan itu ternyata, kebiasaan baik yang dimiliki oleh Daniel itu akhirnya menjadi berkat. Bahkan buat Darius. Kalau kita lihat di cerita endingnya, coba kita lihat di Daniel pasalnya yang ke-6. Ini menarik apa yang dilakukan oleh Daniel, keputusannya itu. Akhirnya kan dia dimasukkan ke gua singa, ya. Lalu kemudian ternyata Tuhan bela dia, ya, karena kebiasaan itu sudah mengakar dan menjadi satu prinsip, satu nilai. Sekalipun akhirnya dia mendapatkan hukuman konsekuensi itu, ternyata Tuhan buat singa-singanya nggak lapar, ya, nggak tahu tiba-tiba singanya nggak lapar aja waktu itu, nggak makan Daniel. Nah, kemudian di ayatnya yang ke 25 kali ya. Ya, ayat 25 aja. Atau dari 21 dulu. Kalau di situ 20 berarti ya. Dan ketika pagi-pagi sekali, ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia, karena dia ragu, makanya suaranya sayu. Nah, coba aja dicek, dipanggil. Padahal dia sendiri nggak yakin Darius ini, mungkin sudah mati itu Daniel, sudah dimakan singa. Dia ngomong pelan, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu Daniel jawab dari gua singa itu dengan lantang, ya Raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan.
Lalu sangat sukacitalah raja dan ia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa padanya karena ia percaya kepada Allahnya. Saya lompat di ayat 25. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa dan suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi, bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, kerajaan Media Persia, yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Akhirnya apa? Raja Darius pun sangat diberkati oleh karena kebiasaan baik ya, yang dipertahankan oleh Daniel, karena itu sudah menjadi nilai dalam hidupnya dan menjadi berkat buat orang lain. Dan itu terbukti ketika dia mempertahankan kebiasaan baik itu, lalu Tuhan meluputkan dia dari gua singa. Darius membuat satu dekret atau satu perintah menyebarkan ke seluruh wilayah Media Persia ya, untuk orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Nah, ini dahsyat. Itu menghebohkan Media Persia waktu itu, jaya-jayanya kan. Tapi setelah itu kan Media Persia runtuh, dikalahkan kerajaan Yunani oleh Alexander the Great. Alexander the Great runtuh, dikalahkan sama kerajaan Romawi. Di zaman Yesus dan murid-murid itu, Israel masih dijajah oleh Romawi. Jadi itu kalau kita belajar sejarah kerajaan-kerajaan yang pernah memerintah, baik di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, itu deretannya. Dan Daniel ini menjadi orang yang spesial karena dia berada di Babel, di pembuangan, di bawah kekuasaan Belshazzar, Raja Babilonia, dan juga Nebukadnezar, Raja Babilonia. Bahkan ketika Babilonia sudah runtuh, ada kerajaan baru Media Persia, Darius memerintah, di situ Daniel masih dipakai dan dia menjadi berkat. Sehingga Darius memberi satu dekret, semua orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Nah, saya berharap agar setiap kita yang ada di tempat ini mulai membangun satu kebiasaan baik dan kita pertahankan kebiasaan itu sehingga menjadi satu prinsip dan nilai dan tidak akan pernah luntur oleh apapun juga, sehingga itu menjadi berkat buat orang lain. Nah, cara untuk membangun satu kebiasaan yang baru, kebiasaan yang baik, yang baru itu, yang pertama mulailah dengan melakukan sesuatu yang baru dan baik secara rutin. Sehingga itu diperlukan grit, kerja keras, plus ketekunan, rajin, konsistensi, konstan terus melakukannya. Yang kedua, perhatikan komunitas kita, perhatikan ekosistem kita, perhatikan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita. Kalau itu mendukung kita untuk melakukan satu hal yang baik, sehingga itu menjadi satu kebiasaan, ya berkomunitaslah di sana. Kalau tidak, putuskanlah untuk cari satu komunitas yang bisa mendukung kita untuk melahirkan sebuah kebiasaan baik. Karena kebiasaan baik itu nggak akan luntur, tapi justru itu menjadi satu prinsip yang kuat seperti yang Daniel miliki. Oleh karena Daniel, Raja Darius diberkati dan membuat satu surat agar semua orang di wilayah kekuasaan Darius ini harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Ini dahsyat. Jadi hari ini itu yang menjadi perenungan buat kita, ya. Apa yang menjadi kebiasaan buruk kita, mulai ubah, gantikan dengan kebiasaan baik. Kebiasaan baik itu dimulai dengan rutinitas yang kita mulai dari hari pertama, hari kedua, dan konstan secara terus-menerus melakukan itu. Sehingga diperlukan kerja keras dan ketekunan. Serta perhatikan komunitas di mana kita berada. Kalau kita lakukan itu, saya percaya kita akan bisa membangun satu kebiasaan baru yang baik, yang berkenan kepada Tuhan, apapun itu. Misalnya kebiasaan doa pagi, kebiasaan baca Alkitab, kebiasaan hidup benar, kebiasaan hidup suci, kebiasaan gak berbohong, kebiasaan jujur, dan lain sebagainya. Apapun itu, dimulai dari dua hal itu. Nah, saya berdoa Tuhan kiranya
menolong kita untuk melakukannya. Mari kita bagi berdiri, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita naikkan lagu ini, ubah hatiku ya Tuhan. Ubah hatiku. Diturunin dulu. Ubah hatiku setulus hatimu, setulus salibmu, setulus salibmu, kasihmu, kasihmu, Tuhan, Tuhan, biar matamu, biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi, ubah hati kami, ubah hatiku seperti hatimu, setulus hatimu, kasihmu Tuhan, Tuhan, biar mataku, seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi seperti Tuhan, sepertimu. Ini kerinduan setiap kami, biar melalui hidup kami memancarkan kasih Tuhan, dan orang lain melihat Engkau melalui hidup kami. Sebab itu hari ini Tuhan, mampukan kami untuk kami membangun satu kebiasaan baru, kebiasaan baik, kebiasaan yang berkenan kepada Tuhan. Dan untuk membangunnya, kami butuh tuntunan Tuhan, kami butuh kekuatan dari Tuhan. Kami akan memulai dengan melakukan hal yang rutin, secara konstan, secara terus-menerus. Maka kami harus punya daya juang, kerja keras, plus keteguhan untuk tidak pudar, tidak menyerah di tengah jalan, tapi secara rutin terus-menerus melakukannya. Dan kami harus memperhatikan komunitas kami, supaya itu akan menolong dan mendukung kami untuk membangun satu kebiasaan baru, kebiasaan baik, kebiasaan yang berkenan kepada Tuhan. Namamu sudah selesai, tapi Roh Kudus yang tidak terbatas membuat pengertian, memberi pengertian, sehingga membuat kami memahami apa yang menjadi firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati kami semua, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus yang bersyukur. Amin. Silakan duduk. Baik, Bapak Ibu, Shalom. Diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Berapapun kita, kami percaya Tuhan memberkati dengan firman-Nya. Ya, setiap minggu pasti ada sesuatu yang baru. Ada amin nggak, Sam? Kita akan mengakhiri dengan doa syafaat. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Moses, kita akan pindah tempat. Nanti akan diumumkan di grup ya. Jadi jangan kesini lagi. Sini terkena. Ya, kita berdoa terus untuk Kasam Tapra juga boleh membantu mempromosikan ya, karena kita dalam waktu dekat sebagai kata Pak Moses, kita akan membuka komunitas baru itu ya. Semoga
orang tua yang dari Kares itu juga bisa bergabung, ya. Dia tidak mencari ke tempat lain, tapi dia mencari di tempat ini bisa ketemu dengan Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Ini banyak yang tidak bisa hadir karena long weekend dan kemudian hujan. Biasanya ada Pak Goro, Bu Goro datang, Bu Syaraid, teman karena mungkin di sana mereka udah hujan gede, nggak bisa. Ya, kita bangkit, kita akan berdoa bersama. Kiranya kebiasaan yang baru, walaupun dalam suasana libur, dalam suasana santai, kami mau tetap terhubung dengan Tuhan. Kami mau tetap connected dengan Tuhan sehingga kami dapat mengerti isi hati Tuhan dan Tuhan bisa menyampaikan apa saja yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami kepada kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk sore hari ini. Kami bersyukur untuk firman yang sudah menguatkan kami. Kami percaya firman itu tidak akan kembali sia-sia, tapi firman itu menjadi berkat, jadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang tidak bisa hadir hari ini Tuhan. Tuhan memberkati mereka dalam segala keadaan mereka. Mungkin ada yang sakit, ada yang terkendala apapun. Biar Tuhan sendiri yang menyembuhkan, memulihkan, dan memberkati mereka berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Boy sekeluarga yang boleh hadir bersama-sama kami sore hari ini. Pak Boy dan Ibu Fro. Biar Tuhan yang akan menyertai perjalanan pulang nanti di hari Rabu. Terima kasih Tuhan boleh hadir, mensupport kami. Dan kami percaya Tuhan yang mengirimkan mereka untuk datang ke Malang pada sore hari ini. Juga Kristo, kami berdoa biar Tuhan yang menyertai, memberkati PKL-nya di Juanda supaya boleh selesai dengan baik. Dan Tuhan mau pakai dia lebih dahsyat dan lebih heran lagi supaya nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan masa mudanya. Berkati Kak Frans dan Kak Sam yang sudah membantu pelayanan di sore hari ini. Berkati Michael yang juga sudah membantu pelayanan, juga Sam Junior. Tuhan berkati semua kami sehingga kami pulang dengan membawa berkat yang berlimpah-limpah dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami percaya rencana untuk membentuk komunitas baru, yaitu komunitas khusus untuk orang tua dengan anak berkebutuhan khusus. Tuhan sendiri yang menyertai rencana ini Tuhan. Tuhan sendiri yang akan ikut campur di dalam pembentukannya Tuhan, sehingga Tuhan akan melancarkan segala sesuatu. Tuhan buka jalan sehingga kami akan bertemu dengan orang-orang yang tepat. Kami akan bertemu dengan orang tua yang perlu untuk didampingi dalam mereka membesarkan anak dengan kebutuhan khusus seperti yang sudah kami alami sampai dengan hari ini. Kami tetap bersyukur bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tetap menyertai kami dan memberikan kekuatan demi kekuatan yang baru. Kami bersyukur ya Bapak. Kami menyerahkan minggu yang baru ke dalam tangan-Mu. Minggu depan Tuhan, hari Senin sampai hari Sabtu, Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu seluruh kehidupan kami. Tuhan Engkau pegang kendali atasnya.
Kami berdoa untuk pemerintahan kami berdoa untuk Republik Indonesia, berdoa untuk Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Pak Gibran. Tuhan berkati dan melindungi mereka sehingga mereka boleh menjalankan roda pemerintahan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Juga kami berdoa untuk Kota Malang, Kabupaten Malang. Tuhan, pemimpin-pemimpin yang sudah terpilih, Tuhan juga berkati mereka, melindungi mereka supaya mereka bisa menjalankan kepemimpinan mereka dengan baik, dan kota dan kabupaten Malang ini boleh semakin diberkati oleh Tuhan. Kami melepaskan shalom atas Malang Raya dalam nama Tuhan Yesus. Biar tangan Tuhan yang memberkati kota ini dalam nama Tuhan Yesus. Segala hal-hal yang buruk, segala hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan, segala hal-hal yang najis dan kotor, Tuhan jauhkan dari kota ini dalam nama Tuhan Yesus. Khususnya untuk pergaulan anak-anak muda di tengah-tengah kota ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk para mahasiswa yang tersebar di seluruh perguruan tinggi yang ada di Kota Malang. Tuhan, Engkau yang pegang kendali atas kehidupan masa muda mereka, supaya mereka benar-benar hidup untuk Tuhan. Khususnya bagi anak-anak kami yang menjalani perkuliahan dimanapun mereka Tuhan tempatkan, biar mereka boleh menjadi terang dan garam dimanapun mereka berada ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Sekali lagi kami memberkati tempat ini, memberkati Pak Buntoro bersama staf karyawannya. Tuhan Yesus berkati mereka berlimpah-limpah. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Inilah doa kami, dan kami akan mengakhirinya dengan doa yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama Allah. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang berkuasa dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita arahkan hati kepada Tuhan. Terimalah berkat anugerah dan damai sejahtera dari Bapa di surga melalui Anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai, memberkati kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kita terima berkat ini. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.